Oh, Ibu Yuni mau ditanya. Mau ditanya, mau ditanya. Coba jelaskan dulu sama saya keagungan Yesus Kristus berdasarkan ayat Alkitab. Ah, Yesus Kristus di Alkitab tidak pernah di Bible ya tidak pernah mengatakan dia Tuhan. Oke, Erben oke, saja yang oke. Erben saja Udah. yang Oke, sebentar belum bukan. habis. Erben Saya, saja yang termehek-mehek, terhege-hege yang mengatakan Yesus nah, itu Tuhan. oke. Ibu Yuni baca ya. Ibu Yuni baca tapi ya. Oke, silakan Ibu Yuni baca. Betul nggak? Ini. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Ini Kak Ah, itu ya. Terus namanya baca dulu. nanti Baca, dulu. baca semua, baca dua, baca Nanti dulu semua. ayat andalan mulu yang kayak gini dibilang Tuhan jadi Tuhan aja Iya, nggak ada lain udah. apa? Ibu Yuni tahu Carilah, nggak? carilah ayat lain yang lebih Enggak. Baca berhandal dulu tentang semua, baca dulu semua, baca dulu semua. Nah, aku baca, diam. Kamu menyebut aku Tuhan dan Guru, dan katamu itu tepat sebab memang akulah Guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakiku, aku adalah Tuhan dan gurumu, maka aku pun wajib saling membasuh kakimu. Oke, sudah terjawab ya, Bu Yuni. Tada, ini dibilang Tuhan, udah jadi Oke. Tuhan. Sekarang Ibu Yuni mau kita bahas ke kitabnya mau? Tada. Nah, nggak mau kan? Mengapa di dalam kitab Ibu Yuni kata Rob itu bisa dipakai kepada sembahan Ibu Yuni, tapi juga dipakai kepada Firaun? Nah, Tapi bingung kami kan? tidak tapi kami tidak pernah menyembah Firaun dan kami tidak pernah menganggap bahwa Firaun itu Tuhan. Iya betul, karena memang Firaun mati dan nggak bisa berbuat apa-apa untuk Bu Yuni. Beda dengan Yesus yang memang dia terkemuka di bumi di surga, raja segala raja. Dia tidak takluk kepada maut, tapi dia bangkit mengalahkannya, dan juga dia tidak takluk kepada iblis, dia mengalahkannya, dan dia diberikan oleh Bapa itu kuasa di bumi surga. Ibu Yuni, tahu nggak bahwa dalam konteks satu kerajaan, raja itu disembah oleh para hambanya? Bagaimana Erben mengatakan dia tidak takluk dari mati? Kan dia udah mati Erben, walaupun 3 hari Oke, kan dia bangkit udah nggak? meninggal Ya udah Erben. bangkit nggak? Bangkit nggak, Bayun? Ini sekarang pokok permasalahannya bukan Enggak. bangkit atau Sekarang tidak kutanya sama Bu bangkitnya. Yuni. Pokok permasalahannya dia itu memang sudah mati, meninggal Oke, dunia. Harus digarisbawahi seperti oke, itu. oke. Kalau ada orang mati tidak bangkit, dengan ada orang mati bangkit, dimuliakan dalam tubuh kemuliaan naik ke surga, yang mana yang layak disembah? Yang mana yang layak diimani? Yang mana yang layak diakui? Silakan. Sekarang masalahnya. Jawab dulu dong. Ya. Pertanyaannya pelan-pelan, Oke, santai aja. ada dua orang, satu mati sampai sekarang di kuburan, tapi ada yang orang mati cuma 3 hari, kemudian dia bangkit mulia, menampakkan diri, tidak dibatasi ruang waktu, kemudian naik ke surga menyediakan tempat bagi orang yang percaya, baru di hari zaman dia datang sebagai hakim yang adil dan sekaligus menjadi raja segala raja. Menurut Ibu Yuni mana yang lebih tinggi, lebih layak diikuti? Sekarang masalahnya kamu tuh dapat dari mana data-data yang mengatakan dia itu bangkit dengan kemuliaannya, menempat Uh, apa itu apa di surga apa segala macam tuh uh, kamu dapat dari mana datanya, Pak Oke, Erben? saya Kamu jangan jawab. ngarang-ngarang sendiri. Oke, berdasarkan kitab Injil yang ditulis oleh murid-murid Yesus, yang hidup bersama dengan Yesus, yang menyaksikan karya Yesus, perbuatan Yesus, bahkan malaikat sendiri hadir dalam saat kebangkitannya, dan juga mereka saksikan naik ke langit dalam kemuliaannya, itulah yang menyaksikan pada abad pertama. Sekarang saya tanya sama Mbak Yuni, data mana alasan pijakan Mbak Yuni untuk menentang fakta tentang Yesus yang mati bangkit dan mulia naik ke surga? Data tahun berapa yang mau bikin Ibu Yuni sebagai data perbantah? Oke, udah meninggal kan katanya bangkit. Yang menyaksikan dia bangkit itu dengan tubuh kemuliaan itu siapa? Katanya ada 500 orang. Udah katanya apa di sebelah Bapak kanan Bapak, Allah Bapak. Siapa yang menyaksikan dia ada di sebelah kanan Allah Bapak? Adakah manusia yang ngeliat dia sampai di sebelah kanan Allah Bapak?
Kan dia cuma Oke. lihat dari bawah kalau memang betul, kalau memang betul. Nah, Silakan. oke. Yang pertama, pertanyaan saya tidak dijawab. Yang kedua, orangnya malah bertanya. Tapi karena saya orang yang Kan baik bagian hati, pertanyaan ini, bentar. kan bagian pertanyaan. Karena Belum gue terusin. karena saya orang yang baik hati, maka saya jawab. Yang menyatakan Yesus naik ke surga duduk di sebelah kanan Allah Bapa itu adalah bahasa antropomorfis tentang Allah, membuktikan Nah, berarti bahwa berarti salah dong. Salah dong. bentar. Enggak Emang keras Bapak kepala. itu memang nggak ada duduk dulu ngongkang-ngongkang kaki gitu maksudmu. Itu bahasa bahwa Allah itu digambarkan seperti sebuah oknum yang memang ada bersama dengan Yesus. Tapi itu bukan bahasa letterlet gitu ya. Tapi yang pasti Stefanus melihat Yesus berdiri. Berdiri Ya, di mana, baru Ben? Berdiri di Yohanes mana? seringkali menyatakan bahwa Yesus itu duduk. Bahkan nanti Duduk di di mana, Ben? Siapa yang lihat dia duduk, Ben? ya dalam sebuah penglihatan oleh ilham Roh Kudus. Sekarang saya tanya sama Ibu Yuni, pertanyaan saya. Banyak orang Muslim mengklaim bahwa Isa adalah Yesus. Dan Isa itu sudah naik ke langit. Ngapain aja dia di langit sana? Apa ada tempatnya atau di gimana dia? Di mana dia berada di langit? Kok bisa hidup ribuan tahun di langit itu? Pasti nggak dijawab. Bisa Oke. jawab, pertanyaan Oke. gampang aja. Oke, jawablah. Ngapain dia di sana di langit? Aja kok. Susah. Sebentar, aku tanya dulu sama Bu Yuni. Manusia mana yang bisa hidup di langit tanpa bawa oksigen? Loh, kok kamu mempertanyakan sesuatu yang mustahil, yang kamu pikirkan mustahil? Kamu percaya nggak Tuhan itu maha kuasa? Oke. Yang bisa menciptakan langit dan bumi, yang Oke. menciptakan sesuatu yang mustahil menjadi bisa, yang Oke. bisa jadi mustahil. Oke, pertanyaannya bagus. Pertanyaan saya kembali untuk menjawab. Manusia mana yang bisa hidup di langit sana tanpa ada oksigen dan dia bisa hidup di langit sana? Coba sebutkan siapa yang sudah hidup di langit dan dia nanti masih datang di akhir zaman untuk menjadi hakim yang adil. Coba Ini sebutkan cerita Nabi siapa. Isa apa Yesus? Ya, terserah mau Isa mau Yesus terserah kau. Kalau Nabi Isa ya, Nabi Isa seperti itu. Allah udah bagi dia kemuliaan seperti itu. Oke. Dan Pertanyaan kalau saya. kamu tanya apa tidak makan, apa tidak minum, apa tidak ini kan lain ceritanya. Oke, saya Kan tanya Allah Bu Yun. saya dia buat Sekarang, apa saja. Erben lagi ngomong nih sebentar juga mati juga bisa. Kok heran? Oke, sekarang saya tanya sama Mbak Yun. Tuhan. Sekarang saya tanya sama Mbak Yuni. Mana yang lebih layak dipercaya dan diikuti? Manusia yang sudah di langit dalam keadaan suci, mulia, dan sempurna daripada manusia yang masih di dalam belum bangkit. Yang di langit. Bukan gitu. Enggak. Pikirkan aja dulu. Mbak Yuni. Bentar. Oh, kalau nggak mikir nggak usah ngomong. Bagaimana Mbak Yuni ngomong tanpa berpikir? Pantasanlah dari tadi aku. Jangan-jangan aku mau. Jangan-jangan aku ngomong dengan orang yang tak bisa berpikir ini. Gawat ini. Benar, ada pikirannya dia. Sabar. Sebentar mau dijawab. Kerasa nanti Mbak Yuni 50 tahun ke depan nanti otaknya Mbak Yuni ini harganya paling mahal karena original, nggak pernah digunakan. Nggak boleh gitu. Kalau kita ini bercerita tentang keimanan, keimanan. Keimanan ya. Kita bicara tentang keimanan. Oke. Kalau di Islam. Awas Bu Yuni, di sampingmu itu ada suamimu, nanti kau dimarahi. Nanti di sidang lagi. Iya, awas kau di sidang nanti di MMCI. Ini live ini. Ya, biarin aja sebodoh. Bosan gua di sidang mulu. Ayo udah. Ya kalau tentang keimanan kan nggak bisa gitu, Erben. Kamu seolah-olah memaksakan, kalau Yesus tuh punya keistimewaan yang tersendiri. Apakah setiap nabi dan rasul mereka mempunyai keistimewaan mereka masing-masing, Erben? Oke, saya sekarang setuju. Semua para nabi itu punya keistimewaan. Mari kita lihat keistimewaan Yesus. Bentar. Kita bandingkan dulu keistimewaan Yesus dengan para nabi. Yang pertama, siapa para nabi yang dilahirkan dari wanita perawan?
Kan saya udah bilang. Enggak, setiap bentar. ma- Kalau kalau ditanya Nggak bisa jawab. Iya, Siapa kamu para nabi itu yang lahir dari wanita perawan? Itu kerta krosek dulu. nggak bisa membandingkan antara satu nabi dengan nabi yang lain karena mereka Oke. mempunyai keistimewaan tersendiri. Ya Allah bagi dan bagi Iya. seperti itu. Oke, Bukan sekarang kamu ya. harus mau narik kesimpulan bahwa Nabi Isa lebih Oke. daripada nabi-nabi yang lain. Nggak boleh kayak Oke. gitu. Dimarahin nanti. Oke, kita bikin tabel ya. Kita buat perbandingan. Nah, ini. Oke, kita bikin tabel ini. Bu Yuni, kita buat di sini Yesus ya. Nabi-nabi lain. Bentar ya, kita bikin gini. Nabi lain. Yesus Kristus. Oke, kita buat pertanyaannya lahir. Lahirnya mulia, saksinya malaikat. Dan dia dilahirkan tanpa campur tangan laki-laki dan dia bini ilahi, firman jadi manusia. Coba sebutkan siapa nabi yang seperti itu, ada? Yesus, Nabi yes. lain pun mulia juga, Oke. Coba yang berikut ya. Yang kedua. Nabi lain juga lahirnya mulia. Oke. Hasil biologis enggak? Iya, hasil biologis. Oke. Yesus hasil biologis enggak? Enggak, berarti lebih hebat dong. Bukan lebih hebatnya kamu. Oh, itu udah dia. Karena bininya dari Allah. Oke, yang berikut. Tidak berdosa. Kamu aja, enggak boleh suka-suka Tidak kamu berdosa. gitu, Bang. Oke, tidak berdosa. Siapa nabi yang tidak berdosa? Hanya Yesus toh? Bukan kayak gitu, Arben. Oke, yang berikut. Yesus juga. Semua mau Yesus. Oke. Kamu mah ngaco. Yang berikut, berkuasa ampuni dosa. Yesus berkuasa, iya. Siapa para nabi yang berkuasa mengampuni dosa semua manusia yang percaya padanya? Tidak ada. Sajalah kamu suka hati kamu lah, Arben. Oke, yang berikut. Mati, bangkit, mulia, naik ke surga. Siapa? Tulis. Oke. Sediakan surga buat manusia. Siapa nabi? Hanya Yesus. Yang datang di akhir zaman jadi raja segala raja, hakim yang adil. Siapa? Hanya Yesus. Yang lain, jong. Jadi, kalau orang percaya sama Yesus, itu sudah pilihan iman yang tepat. Jadi kalau Ibu Yuni nggak percaya sama Yesus, di mana dia punya keunggulan yang luar biasa ini dari semua para nabi, berarti Ibu Yuni masih jong. Jadi ikutlah Yesus yang punya keunggulan yang sempurna ini. Oke Bu Yuni? Udah, Arben, udah ngocehnya. Saya nggak ngoceh, saya sedang memberitakan Injil sama Ibu Yuni. Jangan keraskan hatimu. Malam hari ini buka hatimu untuk dijamah Roh Kudus. Jangan pertaruhkan hidup masa depanmu, hidup kekalmu hanya dengan kau mengeraskan hati. Terlalu mahal harga yang kau bayar. Udah belum? Salam. Oh gitu. Jadi Bu Yuni. Yang lain dulu lah. Capek gue sama Arben nih, nggak pinter-pinter juga, mau maksakan sendiri. Bu Yuni, saya mengharapkan ya, saya mendoakan Bu Yuni itu dijamah oleh Roh Kudus. Supaya apa yang kusampaikan malam hari ini menyentuh nadi imanmu, menyentuh jantung imanmu, menyentuh roh imanmu, supaya Ibu Yuni itu mengalami sukacita yang kualami dan terlebih lagi mengalami keselamatan dalam Yesus itu secara pribadi. Udah, Arben, udah. Ah itu. Nah, berarti aku. Enggak, kok kamu itu kayaknya ngambil satu kesimpulan dengan seenak-enak argumen kamu sendiri ya, Arben. Jangan keraskan hatimu. Iya, kamu itu ngambil kesimpulan. Sekali lagi ku katakan, jika engkau mendengarkan kebenaran Tuhan pada hari ini, jangan keraskan hatimu. Dalam nama Yesus, lembutkan hatinya. Kamu cari argumen. Roh Kudus tolong supaya hatinya dijamah. Gitu loh. Amin. Supaya hatinya dijamah, pikirannya dijamah, sehingga tutur katanya juga diberkati. Kami rindu Tuhan. Amin. Dunia ini diselamatkan karena firman-Mu berkata satu orang diselamatkan, maka seluruh keluarga itu diselamatkan.
Amin. Bu Yuni Amin. tidak hanya menyelamatkan satu keluarga, tapi Ibu Yuni nanti menyelamatkan satu Cilegon. Haleluya. Ya Haleluya. Tuhan Amin. mendengar doa. Amin. 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 Gue Amin. dimarahin orang. Iya nggak apa-apa, kami hanya berdoa kok Bu Yuni. Kami sayang sama Bu Yuni, betul. Kami sayang sama Ibu Yuni. Biar Bu Yuni itu kayak knalpot racing, tapi karena hati kami mengasihimu, kami anggap itu seperti bunyi apa? Seperti bunyi melodi simfoni. Amin. Mantap Nah, sekali. itulah. Edwin, Ya, ada ada apa sayang? ada pepatah mengatakan Ah, bahwa Kristen itu memang baik, tapi tidak ajaran dia tidak benar. Gimana, Edwin? orang Kristen itu baik karena ajarannya benar, tetapi Bukan. menjadi bentar, belum selesai kali. Salah. Orang Bukan, Kristen belum itu selesai, baik, belum bentar. tapi ajarannya yang tidak benar. Oke. Jadi jangan mengikuti Dengar ajaran dulu. Kristen gitu loh. Oke, dengarin. Gitu. Orang Kristen itu baik dan pada dasarnya benar, tetapi bagi orang yang salah, kebenaran itu menjadi sesuatu yang dimusuhi. Artinya Bu Yuni, orang yang mengatakan itu, dia sedang berada dalam posisi yang salah. Makanya kalau Bu Yuni sudah merasakan kasih Yesus yang kurasakan ini, kamu akan mengerti bahwa apa yang Amin. dikatakan mereka itu sesungguhnya karena mereka ada dalam kegelapan. Karena bagi orang yang ada dalam kegelapan, terang itu adalah musuh. Karena mereka tahu ketika terang itu masuk ke dalam kegelapan, maka kegelapan itu akan hilang. Dan di mana-mana Bu Yuni, tidak akan pernah iblis senang dengan kehadiran Kristus. Makanya ketika Yesus datang kepada orang yang kerasukan, dia katakan, untuk apa engkau datang? Engkau sudah membinasakan kami, belum waktunya, usirlah kami ke babi-babi itu. Artinya apa? Ajaran kegelapan memang selalu takut dengan ajaran terang. Jadi orang yang mengatakan demikian sama Bu Yuni, dia sedang berada dalam kegelapan. Jangan percaya sama dia Bu Yuni. Kasihan kau Ibu Yuni. Nanti kamu binasa masuk neraka Bu Yuni Pak kalau kau Erben. tolak Yesus. Yo. Kekristenan itu tidak baik dan tidak benar. Mungkin seperti itu. Kekristenan itu orangnya baik, tapi tidak benar, Justin. Ajaran Oke, kamu gini. tidak banyak benar, itu ya pertanyaannya. Ya gini, mungkin Itu ini kan filsafatnya. coba mengikuti Bu Yuni, ya oke lah. Tidak baik, tidak benar mungkin ya. Saya pakai kata mungkin. Tetapi yang pasti ya, kekristenan itu unik. Saking uniknya, banyak yang ingin memasukkan tapi gagal. Tuh, Bu. Baik dan benar tergantung sudut pandang. Ini Anda. bahasanya tinggi Ibu Yuni nih. Gak nyampe kurasa sama Ibu Yuni nih. Bahasanya lebih sederhana Bro Edo. Yang sederhana itu terlalu filosofis banget kok bikin. Iya, unik gitu. Saking uniknya, banyak yang ingin memalsukan, tetapi gagal. Wih, tendangannya ini kalau orang sadar ini udah tendangan apa? Tendangan 12 pas pakai meriam apa ini? Meriam basoka. Bukan meriam bambu ya. Kalau meriam bambu cuma kosong. Jadi kembalilah kepada yang unik, jangan suka barang palsu. Makanya Justin, kembalilah ke jalan yang benar, Justin. Jangan jalan yang salah, menyembah Tuhan yang salah. Gitu, Justin. Nanti kamu udah mati, nanti masuknya neraka, kekal. Boleh. Menyembah Tuhan pasti tidak salah. Yang salah adalah memilih nabi. Itu. Bukan, kita harus mencari Tuhan yang benar, Justin. Jangan kalau pilih nabi Tuhan yang salah, nanti kita masuk neraka, Justin. Kan kita sama-sama sepakat sesudah kita masuk neraka. Lu kali jangan bilang kita, kami. Iya, belum. Jangan bilang. Sama Justin, jangan bilang. Potong-potong aja lu kayak bukan. Kalau kita itu berarti kami ikut. Tapi kalau kami berarti Ibu Yuni dan kelompoknya Ibu Yuni. Kalau enggak aku atau kami. Jangan kita. Okay. Si Erben itu aku enggak. Saya sama Yuni 15 menit. Gini, kan gue ngomong sama Justin aja. Ya, kalau kita salah memilih, kau mute. Kalau kita memilih Tuhan yang salah, akibatnya fatal. Karena kita kan sudah mengakui ada kehidupan sesudah mati, kan. Jadi kalau kita salah memilih Tuhan, kita masuknya ke neraka yang kekal. Oke, saya jawab. Kita harus,
Karena ada kehidupan setelah kematian, maka ikutlah yang sudah hidup setelah mati. Jangan ikut yang telah mati dan tidak hidup. Selamat datang di kebenaran. Haleluya. Lanjut bro Edo. Kurang asam ya si Erwin. Potong-potong aja kan. Katanya sekarang sudah di mute total. Jadi Bentar karena Bu ini bentar. Kan udah ditulis di situ namanya sayang Erwin, makanya ya aku ganggu-ganggu lah. aja si Erwin nih. Gue boleh ngomong lagi nggak? Kalau nggak gua keluar nih. Lu orang reseh amat. Keluar belum puncaknya Bro Justin itu gimana sih lo? Ayo Bro Justin lanjut. Tapi Le Manasan dulu Erwin, lah. memang kita setuju loh, kita harus pilih Tuhan yang benar. Ya udah gue sama Justin lanjut nggak? Jangan sampai dia ujung-ujungnya membinasakan semua, yang ketinggalan cuma wajahnya sendiri. Semua yang diciptakannya binasa. Itu kan diciptakan untuk dibinasakan. Ya aku dengan Justin ya. Justin, jadi kita harus memilih Tuhan yang benar. Kriteria Tuhan yang benar itu yang gimana? Ya gimana? Anda nanya mau masih tahu? Nanya dulu. Oh, menurut saya, ya secara pribadi lah, nggak usah bawa iman dulu. Menurut saya, rasionalitas saya, Tuhan yang benar itu Tuhan yang mampu menyatakan keberadaannya meskipun dalam batasan tertentu. Jadi bukan cuma konsep gitu. Karena Apakah kalau Tuhan yang benar itu harus menampakkan diri dia, sedangkan dia maha kuasa? Dia harus kan dia boleh saja mengangkat nabi dan rasul saja, dia tidak perlu lah dia datang ke sini kucuk jadi manusia. Kalau Tuhan maha kuasa itu mampu menyatakan dirinya. Kalau tidak maha kuasa itu namanya maha sembunyi. Nah, harus dibedakan antara maha sembunyi dengan maha menyatakan. Yang jelas bukan Yamaha. Itu merek motor. Itu. Kalau nggak bisa menyatakan dirinya, itu namanya maha sembunyi. Gitu. Ayo diminum baygonnya, biar nggak digigit nyamuk. Udah, malas ngomong kamu mah. Duh, baru dikepet kok sudah. Aduh, Pak Erben, saya baru pemanasan ini, belum puncak ini. Jadi Tuhan kami bukan Tuhan yang maha sembunyi, tetapi Tuhan yang maha menyatakan diri. Meskipun zatnya atau hakikatnya tidak ditampakkan, karena kalau ditampakkan sepenuhnya artinya Tuhan lebih kecil dari otak kita. Jadi Tuhan kami, Tuhan orang Kristen adalah Tuhan yang nyata. Bukan Tuhan yang maaf ya, kolo-kolo. Bukan. Nah, itulah keindahan kekristenan. Tuhan mengutus firman-Nya dalam pribadi manusia, bisa diraba, bisa dilihat, bisa didengar, gitu langsung. Jadi saya mau pesan nasi goreng, kokinya sendiri yang ngantar, bukan kurir, gitu. Beda sama toko sebelah. Kurirnya nganter nasi gorengnya dibuang, kurirnya diplok itu beda. Kalau kami tuh kokinya yang nganter, ya dia kurir juga, dia masakin dan dia nasi gorengnya. Kami makan nyam. Itulah keselamatan dalam iman Kristen. Kami melihat Yesus adalah firman Allah yang bisa dilihat, sehingga kami bisa belajar apa artinya menjadi seperti Mbah Adam yang mula-mula. Adam yang betul-betul dipimpin oleh roh Allah tidak berdosa. Itulah kami lihat di dalam diri Yesus. 2 Petrus 1 ayat 4. Mengambil kodrat ilahi. Itulah kami temukan dalam diri Yesus. Sehingga orang Kristen tidak bingung.
kami bisa tahu jalan keselamatan. J-A-J-L-A-N, jalan keselamatan hanya di dalam Yesus, tidak lewat neraka dulu, itu namanya tiket ekonomi. Kalau kami tiketnya VIP, langsung mengikut Yesus, Y-E-S-U-S. Wes, banyak-banyak amat. Sudah, baikonya Iya, diminum dulu. sekarang pertanyaannya, kok percaya amat masuk surga lewat Yesus? Emangnya udah ada yang kasih tahu ketika dia sudah mati, datang-datang lagi, Justin, gue udah ikut Yesus, gue udah masuk surga. Kan nggak ada gitu juga. Jadi belum Sudah. bisa dipercayai juga dong. Emangnya Gampang ada sekali orang pertanyaannya. meninggal, tiba-tiba datang, Justin, gue udah meninggal nih, gue mau ikut Yesus, gue udah masuk surga nih. Oh ya. Oh itu. Oke, saya jawab ya. Gini, simple saja jadi orang Kristen. Kami, misalnya Justin, 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun lagi meninggal. Ketika Justin meninggal akan dengan tersenyum. Mengapa tersenyum? Karena Justin yakin suatu saat akan dibangkitkan, ya. Terus tubuh saya ini akan mendapat tubuh kemuliaan, kemudian masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi saya bisa meninggal dengan tersenyum. Mengapa demikian saya bisa yakin? Karena sudah ada contohnya. Nasi goreng yang dari surga memberi contoh. Yesus itu mati, bangkit, dan dimuliakan naik ke surga. Disaksikan 500 orang dengan mata telanjang, bukan dengan kacamata kuda. Itulah yang membuat Justin ketika akan meninggal tersenyum, akan menjadi seperti Yesus yang adalah Kristus. Nah, pertanyaannya nggak sesuai dengan jawaban. Ya, nggak masalah, sengaja. Orang cerdas menjawab tidak harus sesuai dengan pertanyaan. Ya nggak Itulah bilang orang gitu, cerdas. berarti orang on dong. Kalau Nggak pertanyaan masalah, nyambung dengan intinya jawaban, orang on ketika meninggal akan tersenyum dan akan berkata, terima kasih Yesus Kristus, aku menanti janjimu. Ketika aku nanti dibangkitkan, akan naik ke surga, tidak mampir ke neraka. Itu namanya tiket ekonomi. kamu itu Mampir terlalu ke neraka, pede, dibohongin terlalu kalau pede. mau ke Jogja ternyata mampir lewat Pekalongan. Gak begitu. Kamu itu Kami terlalu ikut pede Tuhan Yesus. dengan Bukan kenyataan kamu pede, itu. Bu, itu fakta, tidak bisa Ya, sekarang saya dipungkiri. tanya faktanya itu mana ada orang sudah meninggal dia datang kembali mengatakan, hai Justin, aku udah meninggal nih udah 50 tahun yang lalu, aku udah masuk, ya udah percaya Yesus, aku udah masuk surga. Kan nggak ada. Ada gitu dia Justru hidup itulah secara perlu normal di contoh, dunia. Bu. Perlu contoh. Saya nggak perlu datengin orang meninggal, kakek saya atau siapa saya, begitu tidak. Saya hanya percaya bahwa Yesus tubuhnya tidak membusuk, dia bangkit, bahkan makan ikan percaya goreng. babi buta dong. Bukan. Justin. Cerita ini direportase, dilaporkan oleh banyak orang, bukan oleh satu orang koar-koar dari atas gunung dalam gua atau dari mana saya nggak tahu. Tapi disaksikan oleh banyak orang dan dituliskan. Kehidupannya, kelahirannya, kematiannya, kebangkitan. Jadi bukan hoax bukan. Yesus adalah tokoh sejarah, fakta sejarah, kematian, kebangkitan, dan kenaikannya ke surga disaksikan banyak orang. Yang jelas bukan naik ke bulan, apalagi membelah bulan. Jelas Yesus naik ke surga. Surga, S-O-R-A-G, surga. Siapa? Pertanyaan besarnya adalah siapa yang lihat dia naik ke surga? Siapa? 500 orang itu pakai mata telanjang. 500 orang itu melihatnya sampai kemana? Sampai batas mana? Kalau kita memandang ke langit itu sampai batas mana? Dikatakan setelah Yesus naik ke surga, tidak jatuh ke debu, tidak ditabrak pesawat, tetapi ditutupi awan kemuliaan. Awan kemuliaan ini juga. Masalahnya kita harus hadapi kenyataan bahwa ketika manusia melihat ke atas, sampai sebatas mana kita punya mata melihat ke atas? Apa sampai betul. menembus ke Maka surga? dikatakan, mungkin teman-teman bisa bantu buka di mana itu ayatnya di Kisah Rasul. Gak ada
nah sekarang pertanyaannya Sebentar adalah dulu. kita 500 orang itu melihat Yesus naik ke atas ke surga. Bu, Pertanyaan saya ditutupi adalah gini. ketika manusia melihat Ya. ke atas, sejauh mana pandangan Ya manusia sudah. bisa melihat ke atas? Gini. Sudah, memang nggak melihat ke surga, tapi yang jelas ke Ya atas. berarti kalian ngaco. Loh, Islam ngaco. Islam sendiri juga mengatakan Yesus itu di surga sekarang, bukan di alam kubur. Kok Anda menentang logika iman Anda? Ya enggak deh. Meskipun kami orang Islam tidak meminta pembenaran dari Quran, tetapi premis Islam mengatakan bahwa Yesus diangkat hidup-hidup saat ini. Satu-satunya nabi yang masih hidup adalah Isa al-Masih, betul? Betul. Ya tapi diangkatnya kemana, Justin? Yang jelas bukan ke bulan. Iya, tapi kalau dari aliran kalian kan 500 orang itu melihat katanya ke surga mana? Ya, bukan ke surga. Ini kan bahasa begini Ibu Yuni, itu penerjemahan kami. Nalar mengatakan jelas. Ya nggak bisa narik kesimpulan ketika kamu. Ya sudah, bukan ke surga. Ya sudah. Yesus terangkat naik. Yesus terangkat naik ke atas awan-awan sudah. Anda artikan sendiri. Kami mengimani itu ke surga. Kalau Anda mengimani itu ke bulan, nggak masalah. Buta dong. Ya nggak masalah. Loh, Anda iman buta juga karena hadis Anda mengatakan Yesus diangkat ke surga. Kan jadi repot kalau seperti ini. Itu. Yang melihat siapa Bu Yuni yang mau menjawab nggak pertanyaan? Yesus sendiri mengatakan ia akan pergi ke rumah Bapakku karena di sana banyak tempat tinggal. Nah, rumah Bapa itu kan sebenarnya kiasan untuk surga. Nah, memang para murid itu melihat dia terbatas dengan sudut pandangnya, tapi menuju ke atas, ya kan? Menuju ke atas tentu dia melampaui semua langit, gitu. Ya mulai harus dari atas dulu, gitu. Enggak turun ke bawah ke kuburan. Kalau ke bawah kuburan kan itu masuk ke dalam dimakan cacing gitu. Tapi ini tidak dikatakan masuk ke dalam bawah tanah dimakan cacing, tapi naik ke atas. Ya tentu tujuannya ke arah Bapak. Misalkan kita melihat seperti ini ya, misalkan Yuni melihat saudaranya naik angkot ke rumahnya. Nah, tentu sudut pandangnya Yuni melihat saudaranya itu mulai berjalan sampai kemampuan Yuni melihat. Tapi di situ Yuni tahu bahwa saudaranya itu sedang menuju ke rumah saudaranya karena arahnya tepat, arahnya pas. Jadi nggak usah dipermasalahin, wah itu hanya di langit. Enggak, tentu dia melewati semua langit. Kalau angkotnya kecelakaan kan nggak nyampe, maksudnya nyampe rumah sakit. Nggak serendah cara berpikir Yuni. Dia kan bisa dikontak, bisa ditelepon, bisa di WA, udah sampai belum? Apalagi dia sudah mengatakan dia akan kembali kedua kali, ya kan? Entah dia nanti datangnya mau bunuh babi kah? Tapi sebelum dia bunuh babi ya kami dulu yang meneladani untuk bunuh babi gitu. Jadi sebenarnya umat yang paling meneladani Isa al-Masih hanya Kristen, karena Kristenan itu dari sekarang sudah mengikuti apa yang dia rencanakan itu dengan membunuh babi. Tapi kira-kira di sini ada nggak Kristen yang belum pernah bunuh babi gitu? Saya spesialis makan babi Rita, Pak. Enak. Saya bisa habis sarapan 2 piring, siang 2 piring. Tidak makan babi, kalian makan babi. Kan lebih kacau kalian ini. Kalau nggak makan babi, kenapa dia harus bunuh babi? Itu kan lucu. Yesus nggak makan babi, kalian sibuk makan babi. Katanya Abraham makan babi juga. Zaman Abraham belum ada Taurat. Yang jelas Abraham tidak makan onta. Ya, Abraham makan babi. Berarti kami ini yang milah Ibrahim itu kami. Kami ini milah Ibrahim. Pecinta babi, rica, babi panggang, babi tore. Enak. Bangga amat sih pada makan babi, heran aku. Aduh. Enak, itu sehat. Sehat. Iya. Bikin kuat, tahan lama.
Kalau Mau. makan babi itu, kalau Korea tuh makan babi tuh sepak bolanya bagus. Tuh, Waktu itu pintar-pintar. pelatihnya bilang kan, kok nggak ada babi katanya. Ganteng-ganteng gitu, ganteng-ganteng. Ganteng-ganteng orang Korea. Kalau Bu Yuni mau, saya masakin, saya suapin. Saya sekop. Mau, Bu Yuni? Nyunyut. Mau nanti minta benihnya Om Justin kayak apa nanti? Benih lele. Jangan benihnya, patilnya saja. Benih apalah, benih pohon jambu atau nangka kek. Oh, saya pikir benih lele. Iya. Benih lah. ih. Kalau benih lele punya Aladin aja, itu KW1. Kalau enggak Aderion masih jomblo. Ada itu benih yang kurang laku. Aduh, udahlah capek. Makasih Oke lah. Bu Yuni. Makasih Bu Yuni sudah memberikan penghiburan yang indah malam hari ini. Semoga Ibu Yuni segera dapat pasangan. Dan saya Ya, Akina Muaroba, rajin menabung. mesti menabung. Jadi buat Menabung. sederhana, Bu Yuni, Iya. ingat ketika sedang dalam Napas-napas kebimbangan, terakhir. kesusahan, sakaratul maut, cukup percaya bahwa ya Yesua, kau adalah Al-Masih yang sejati. Tolonglah aku dan keluargaku. Tolong ini tiketku yang ekonomi dibakar saja. Saya mau ikut kamu saja. Yesua Hamasia Isa Al-Masih. Saya mau tiket VIP. Cukup seperti itu saja, nggak apa-apa. Amin. Amin, Ibu Yuni. Semoga malam hari ini dapat anugerah dan hidup di dalam anugerah Yesus Kristus. Karena Yesus mengulurkan tangannya buat Yuni. Marilah hambaku yang kukasihi, Yuni stralala stralilili. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Sep. Amin. Selamat datang Bu Yuni ya. Jangan takut. Erben, emang kenapa sih kalian itu mau promosikan Kristen? Kenapa? Karena gereja udah pada kosong ya, perpuluhan udah kosong gitu. Bukan. Karena di dalam Yesus lah kepastian keselamatan itu ada, dan Ibu Yuni sudah merasakan itu. Loh, bukannya karena gereja udah pada kosong. Loh, gereja itu kami sendiri. Mereka gereja juga ada gerejanya, bangunannya. Loh, Kalau gerejanya kosong nanti perpuluhannya sedikit. Jadi pendeta-pendeta pada marah-marah di YouTube. Loh, pendeta-pendeta sekarang justru mengasihi seperti Ibu Yuni, supaya Ibu Yuni itu mendapat bagian dalam kerajaan surga. Enggak, pendeta-pendeta udah pada marah-marah, udah bergontong-gontongan. Kenapa? Karena domba-dombanya pada lari sana lari sini. Enggak. Jadi pendeta-pendetanya pada rebutan domba gitu. Karena duit perpuluhannya udah makin sedikit. Gini Bu, gini. Kami itu tidak gila uang. Kalau kami gila uang, itu kami itu di pinggir jalan, di tengah jalan itu membangun gereja, ayo 500 perak. Kami nggak gila uang. Makanya kalau kami gila uang tuh kami seperti itu, di pinggir jalan, tengah jalan, seperti yang kita lihat tuh sehari-hari di Indonesia itu kan banyak sekali itu. Nah, kekristenan tidak gila uang, Bu, karena kekristenan bicara untuk meninggalkan hal-hal duniawi, mulai berpusat kepada hal-hal yang sifatnya rohani. Ya, betul apa yang dikatakan Pak Edo itu. Karena kami itu gila uang, tentu di jalan-jalan itu kami minta uang dengan jari ikan gitu. Kita bangun rumah ibadah. Tapi kenyataannya memang gitu. Banyak orang Kristen udah mualaf, gereja kosong, perpuluhan makin sedikit, pendeta-pendeta pada ribut-ribut. Enggak. Kristen tetap jadi agama terbesar di dunia kok. Untuk saat ini, tapi lihatlah pertambahan penduduknya, mualafnya udah makin banyak.
Bu, Ya, udah mualaf. pernah dengar statistik nggak dari Ustadz Ibu Statistik bahwa apa? bahwa Muslim semakin sedikit, Bu. Kata Ustadz Munsir itu 300.000 per bulan. Murtad. Ibu dengar itu nggak? Info nggak? Enggak. Katanya Itu malah dari makin Ustadz. banyak yang mualaf. Dari Ustadz Ibu sendiri kok. Katanya udah makin banyak yang mualaf. Ya Ibu dengar YouTube aja. Cuman karena dijual di YouTube ya kelihatan kayak Sekarang udah 80%. Dulu 90-an. Sekarang 80%. Ibu kapan? Apanya yang kapan? Murtadnya. Kagak mau gue murtad. Kapan Jisipko? Nah, Bu, kapan dilelepin, Bu? Enggak mau lah, nanti gue masuk neraka, nggak keluar-keluar, gosong tuh Bu, sama. diajakin masuk surga, lu maunya dunia esek gimana sih lu, Bu? Bu, Daripada gue masuk surga lu suruh nyanyi-nyanyi terus. Jadi daripada digoyang dulu, Bu. Daripada nyanyi-nyanyi terus. Ya, mendingan nyanyi daripada digoyang. Lu nggak capek digoyang melulu? Capek Kan lah. lu kayak vibrate, Capek. kayak handphone lu getar melulu lu. Capek. nggak ada orang yang masuk neraka kekal. Nerakanya dihancurkan nanti semua. Tinggal wajah Allah aja. Tinggal. Yang terakhir itu, yang dicabut nyawanya itu malaikat maut, sudah itu sepi. Allah kembali jomblo. Kenapa menyanyi itu lebih indah? Makanya di kafe banyak yang nyanyi, banyak tempat karaoke, banyak konser musik. Tapi kalau esek-esek kan enggak, cuma 5 menit doang. 15 menit kalau pakai jamu. Berarti lebih rasional menyanyi daripada. Iya, tapi kalau menyanyi terus nggak dikasih makan, nggak dikasih minum, siapa yang mau, Justin? Daripada bikin terus. Gimana? Ibu aja terus? menyanyi bisa 1 jam di karaoke. Kurang. Bisa 2 jam. Kalau duitnya banyak, nyanyinya juga banyak. Roma Irama aja berdakwah pakai bernyanyi kan. Iya loh. Itu musik tuh haram ya Bu ya? Iya. Oh, tapi kok Roma Irama enggak haram? Kemarin ada video Roma Irama tanya sama Ustadz Somad tentang itu. Lalu Ustadz Somad bilang, kalau musik digunakan untuk lagu-lagu haram katanya, lagu-lagu perceraian, lagu-lagu kebencian, ya haram. Jadi bukan musiknya yang haram, tapi penerapannya, penyalahgunaannya. Ada kalau muji Tuhan boleh dong? Haram juga muji Tuhan. Haram. Itu Somad tuh nggak jauh cara pikirnya, dia aja simple tapi nggak bisa dipakai. Cocok jadi pelawak agama. Kalau nanya yang sulit dong, gampang amat pertanyaannya. Kristen memang nggak beres sih, tanya yang sulit. Tanya yang gampang aja Bu, nggak yang beres bisa cuma lu doang, jawab. Bu. Bener, aku setuju yang beres cuma lu doang. Ya udah kalau gitu nggak usah nanya. Emang ya, kalau orang gila itu di jalan kan, gue nih yang waras, lu gila gitu ya. Bener juga sih, bener juga. Iya betul. Ada cerita itu kan, orang gila memancing di got, tapi di got itu nggak ada airnya. Datang orang yang waras,
Main kau memancing di situ, adanya ikannya katanya. Tiba-tiba orang bilang itu, kau yang gilanya, kau udah tahu kau nggak ada air di sini, nggak ada ikan di sini, kau tanya katanya. Kau yang gila. Mengena sekali itu. Ah, Mengena itu. lucu kan?